Maulid ini adalah satu sarana untuk mengajak kita agar lebih kenal. Semoga dengan kenal ini kita dapat cinta sungguh-sungguh sama Nabi Muhammad SAW. Kalau udah cinta, nanti apapun yang diajak Rasul, yang dibawa oleh Rasul, yang diperintahkan Rasul, yang dilarang oleh Rasul, kita siap untuk melakukannya atau meninggalkan yang dilarangnya. Ini adalah satu usaha para ulama kita, para salafus saleh, mengumpulkan kita dalam majlis-majlis maulid yang efeknya, tujuannya untuk membawa kita biar kita dekat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada Habibana Al-Habib Hamid Nagib alaihi falyatafaddal mashkura. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah syarih as-sudur wa muyassir al-umur wa dafi' ash-shurur. Wassalatu wassalamu ala ma'din al-fadl wan-nur سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وعظيمنا ومولانا محمد بدر البدور وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم النشور. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد صلاة تملأ خزائن الله نورا وتكون لنا وللمؤمنين فرجا وفرحا وسرورا وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: واعلموا أن فيكم رسول الله. وقال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. معاشر الحبائب الكرام, para habaib, para alim ulama, para asatidah, para hujjaj, para hadirin wal hadirat. Bil khusus di sini bersama kita adalah Habib Ali bin Abdullah Al bin Hamid dan juga para habaib yang lainnya. Banyak di sini adalah Habib Hashim, Habib Syafiq, Habib Hashim bin Syekh Bakar, Habib Syafiq bin Mahdhar bin Syahab, Habib Umar Rafiq, Habib Al bin Hamid, Habib Ubaidillah Al-Kaf, para habaib yang lainnya, para asatidah, para hujjat, terutama juga sahibul bait, sahibul majlis, akhina Al-Haj Al-Ustaz Agus Samadin bin Haji Sulaiman Kurdi. Semoga Allah SWT selalu limpahkan rahmatnya bagi kita semua. Semoga Allah SWT selalu memberikan keberkahannya bagi kita semua. Semoga Allah SWT jadikan kita hamba-hamba yang beruntung, hamba-hamba yang selamat di dunia dan di akhirat. Allah panjangkan umur kita dalam taat dan taqwa. Allah mudahkan segala urusan kita. Allah berikan kita kepada kesehatan, selalu kesehatan dan afiat. Allah SWT ampuni dosa-dosa kita. Allah angkat derajat kita. Allah jadikan kita hamba-hamba yang kelak dikumpulkan bersama Nabi kita Muhammad, mendapatkan syafaat Nabi kita Muhammad, di bawah benderanya Nabi kita Muhammad, sehingga di dalam surga kelak bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala berikan anugerah yang besar kepada kita ketika kita terdorong untuk berkumpul bersama merayakan peringatan Maulid Nabi kita Muhammad. Hakikatnya kita terpanggil untuk membaca sejarah Nabi kita Muhammad, mendengarkan sejarah Nabi kita Muhammad, mengenang Nabi kita Muhammad, untuk lebih tahu lagi pada junjungan kita Nabi kita Muhammad. Semoga Allah SWT kembangkan pada jiwa kita cinta yang lebih besar lagi kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah bagian daripada pelaksanaan Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah lah yang menuntun kita, yang menekankan kepada kita untuk kenal kepada Nabi kita Muhammad. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah sesungguhnya pada kalian itu ada Rasulullah. Kita harus kenal kepada beliau, kita harus lebih tahu lagi kepada beliau.
Kita harus lebih dekat lagi kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahli kitab saja yang dinyatakan Allah, mereka itu kenal sama Nabi kita Muhammad. Walladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka ahli kitab mengenal Nabi Muhammad seperti mengenal anak-anak mereka sendiri. Artinya mereka itu sangat paham, sangat kenal sifat-sifat Nabi kita Muhammad, sangat tahu dengan Nabi kita Muhammad. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Kalau mereka yang rata-rata ahli kitab itu hampir tidak ada yang beriman sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang melihat saja, beribu-ribu yang melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari mereka itu di masa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka tidak mendapatkan hidayah, tidak mendapatkan taufik dari Allah. Yang beriman dari mereka di dalam sejarah disebutkan itu tidak mencapai 10 orang. Melihat wajahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang begitu indah, melihat wajahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang begitu luar biasa, yang begitu istimewa, yang begitu sempurna, tapi subhanallah, mereka tidak beriman sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya di situ, mereka tahu dan yakin sekali memang inilah Nabi penutup segala nabi, Rasul yang paling mulia dari semua Rasul yang diutus oleh Allah. Mereka sangat kenal ketika memandang wajahnya Nabi, mereka meyakini inilah Nabi yang sebenarnya, inilah Rasul yang diutus Allah yang sebenarnya. Banyak bukti-bukti dari ucapan mereka tersebut. Di antaranya Huyai bin Akhtab, salah seorang pembesar Yahudi dari Bani Qainuqa, dari Bani Nadir. Ketika saudaranya Yasir, di saat Rasul sallallahu alaihi wasallam baru saja berhijrah ke kota Madinah, saudaranya Abi Yasir datang kepada kakaknya Huyai bin Akhtab. Di saat itu Sayyidah Safiyah yang kelak akan menjadi istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ummul Mukminin radhiyallahu anha, mendengar percakapan ayahnya dengan pamannya ini. Sang paman bertanya kepada ayahnya Sayyidah Safiyah, apa yang ditanyakan? Huwa, apakah itu benar Nabi sebagaimana yang tertera di dalam Taurat, dalam Injil, dalam kitab-kitab mereka? Lalu apa yang dijawab oleh Huyai? Naam, huwa. Iya benar, itu dia, memang benar sesuai dengan apa yang ada pada kitab mereka. Mereka tahu Nabi Muhammad benar Nabiul Khatam, Nabi penutup. Mereka kenal, melihat wajahnya, sifat-sifatnya, tahu sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Abi Yasir bertanya, "Wa madza naf'al?" Apa yang harus kita lakukan? Dia nyatakan, "Ukhalifuhu ma dumtu fi, unkiruhu ma dumtu fi." Aku ingkari selagi aku masih ada. Dia bakal ingkar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun dia tahu Nabi Muhammad itu benar. Na'udzubillahi min. Dari situlah Sayyidah Sayyidah Safiyah terpanggil hatinya untuk mengikuti yang hak. Beliau tanda tanya, masa sudah tahu ini benar, ini yakin, ini hak, tapi tidak terpanggil untuk ikut? Ini keterlaluan. Dari situlah Sayyidah Safiyah sudah mulai merasakan perbedaan dengan pandangan orang tuanya. Mulai tertanam yang hak itu pada Sayyidah Safiyah binti Huyai bin Akhtab. Sehingga suatu malam beliau bermimpi dalam tidurnya. Beliau bermimpi, apa yang dimimpikan oleh Sayyidah Safiyah? Beliau bermimpi tiba-tiba bulan itu jatuh ke pangkuannya. Beliau bermimpi bulan itu jatuh ke pangkuannya. Di saat bangun beliau bercerita kepada ayahnya, "Wahai ayah, aku bermimpi bulan jatuh ke pangkuanku." Apa yang dilakukan ayahnya? Ketika mendengar itu ditempeleng oleh ayahnya, dipukul Sayyidah Safiyah. Ayahnya tahu, engkau ini pasti akan mendapatkan Nabi Muhammad SAW. Karena itu dipukul, mimpi saja begitu dipukul oleh ayah. Masya Allah. Kenapa? Dia sangat anti kepada Nabi Muhammad SAW. Inilah orang-orang Yahudi. Sudah tahu Nabi Muhammad SAW itu hak, sudah tahu Nabi Muhammad SAW itu benar, sesuai yang tertera dari kutubullah, kitab-kitab Allah yang terdahulu, tapi tetap saja masih ingkar. Na'udzubillahi min dzalik. Tapi yang menjadi masalah, mereka itu kenal sama Nabi Muhammad SAW. Mereka orang Yahudi yang ingkar. Kita yang mukminin, kita orang-orang yang beriman sama Nabi Muhammad SAW, kita yang mengakui beliau adalah tauladan kita, Nabi kita, pimpinan kita, maka kitalah yang lebih dituntut lagi untuk kenal kepada Nabi kita Muhammad SAW. Itulah Allah nyatakan. Allah yang menyatakan, wa'lamu anna fikum Rasulullah, ketahuilah sesungguhnya pada kalian itu ada Rasulullah. Kita harus kenal beliau ini makhluk yang istimewa, makhluk yang berbeda dari semua makhluk yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
lam yakhluqir rahman mithla Muhammadin bainal wara basharan alal itlaqi kalla wala arafal khalaiq qadrahu ma fawqahu haqqan siwal khallaqi. Allah tidak pernah, Allah Ar-Rahman itu tidak pernah menciptakan satu makhluk di antara semua makhluk yang ada ini seperti Nabi Muhammad SAW secara mutlak. Allah tidak pernah ciptakan manusia yang istimewa, yang sempurna, yang luar biasa seperti Nabi Muhammad SAW secara keseluruhan, baik itu malaikatnya, para manusianya, semuanya tidak ada seperti Nabi Muhammad SAW. Kalla wala arafal khalaiqu qadrahu, makhluk semua tidak ada yang kenal betapa hebatnya, betapa tingginya, betapa luar biasanya kedudukan Nabi Muhammad SAW. Tidak ada yang tahu betapa tinggi kedudukan Nabi Muhammad SAW. Secara inti atau intinya, hakikatnya, tidak ada kedudukan setelah kedudukan beliau melainkan kedudukan Allah sang penciptanya. Bagaimana semua makhluk berada di bawah kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rutabun tasqutul amani hasra dunaha ma wara'hunna wara'u. Martabat demi martabat berada di bawah martabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah manusia yang paling tinggi kedudukannya. Tsummadana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna. Nabi Muhammad terus mendekat sampai beliau itu sangat mendekat sekali pada Allah Subhanahu wa taala. Kedudukan yang sangat tinggi beliau dapatkan. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Masyarul hadirin rahimakumullah, perbedaan beliau itu sangat nampak dan sangat nyata. Dari mulai kelahiran beliau sudah ditunjukkan oleh Allah beliau itu beda. Dari mulai lahirnya saya sering ungkapkan, karena kadang-kadang masih saja ada orang-orang yang menyatakan Nabi Muhammad manusia, kita juga manusia. Inilah orang yang goblok, orang yang bodoh. Menyatakan Nabi Muhammad manusia, kita manusia. Apa kedudukan inti sebagai manusia? Lalu membandingkan dirimu dengan Nabi Muhammad SAW. Mari kita lihat dari mulai kelahiran Nabi SAW sudah ditunjukkan berbagai macam keistimewaan beliau. Rasul SAW ketika dilahirkan tampak cahaya yang terang benderang. Ada di sini yang lahir tanpa cahaya? Ada enggak yang lahir keluar cahaya? Nabi Muhammad SAW dilahirkan cahaya terang benderang sampai ibunya bercerita dari rumahnya yang sederhana itu, dari kamarnya yang berada di kota Mekah itu, beliau duduk melihat apa melahirkan Nabi SAW keluar cahaya sehingga tampak tembus pandang kota Basra yang berada di Irak jauh. Beliau juga melihat qusur Basra, hatta ra'at qusur Basra, sehingga gedung-gedung yang berada di Basra itu tampak oleh Sayyidah Aminatuz Zuhriyah, ibunya Nabi Muhammad SAW. Sedangkan beliau ada di rumahnya, di kamarnya melahirkan Nabi Muhammad SAW. Beliau juga melihat Syam, Syria, termasuk Baitul Maqdis, tampak semuanya dengan cahaya yang ada pada Nabi kita Muhammad SAW. Masih ada orang bilang sama Nabi Muhammad, baru satu contoh aja udah kita tidak dapat. Ada miliaran umat manusia yang lahir, ada yang kedengaran satu pun lahir keluar cahaya, cuma Nabi Muhammad SAW. Itu baru satu contoh. Beliau dilahirkan bersih, beliau dilahirkan tidak satu titik noda pun ada pada Nabi Muhammad SAW. Semua manusia yang lahir kotor, ada darahnya, ada ketubannya, ada ini, baunya amis. Yang lahir bau kotor semua, baunya nggak ada yang enak. Tapi Nabi SAW ketika lahir bersih, tidak satu noda pun ada, baunya semerbak wangi, semuanya merasakan hal yang luar biasa. Tali pusatnya sudah lepas, sudah terkhitan. Ada yang lahir kayak gitu? Ada yang lahir kayak gitu di antara semua manusia yang pernah ada ini, tambah lagi kita yang ada di sini. Itulah Nabi kita Muhammad SAW. Beliau juga ketika lahir langsung sujud. Rasulullah lahir SAW sampai keluar sujud. Ada yang lahir sujud, kemudian diambil oleh ibunya atau sang bidannya ketika itu dinyatakan Syafa, ibunya Abdurrahman bin Auf. Ada yang menyebutkan juga di dalam riwayat Syifa, ibunya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhuma. Ketika diangkat Nabi SAW, mata beliau mengisyarat memandang ke atas sambil menunjuk jarinya juga ke atas. Wa umma bi ainihi lis-sama, matanya mengarah ke atas, tangannya menunjuk ke atas sambil berucap. Baru lahir sudah ngomong. Apa yang diucapkan? Allahu Jalla Rafi, Allah maha tinggi, maha agung. Ada yang lahir ngomong. Biasa yang lahir ngapain?
Nah, udah ngalamin semua ya. Nanti ingat waktu itu lahir nangis. Yang jelas kita lahir seperti rata-rata, tapi Nabi SAW beda. Baru lahir sudah mengucapkan Allahu Jalla Rafi' sampai mengisyaratkan dengan tangannya menunjuk ke atas. Riwayat lain menyatakan dia juga berucap Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ini baru lahir udah macam-macam zikir ucapannya. Diriwayatkan memang ada orang-orang yang masih belum masanya untuk berbicara tapi berbicara. Ada. Bahkan ada sebagian kitab menyebutkan ada 10 orang. Di antaranya Syahid Yusuf yang menjadi saksi untuk Nabi Allah Yusuf alaihissalam ketika beliau itu dituduh ingin berbuat serong dengan Sayyidah Zulaikha. Tapi hakikatnya bukan Nabi Allah Yusuf yang ingin berbuat, sebaliknya Siti Zulaikha lah yang ingin berbuat. Beliau dituduh, tidak ada saksi. Lalu apa yang menjadi saksi? Seorang anak bayi yang belum waktunya saatnya untuk berbicara sama sekali. Anak bayi inilah yang akhirnya menunjukkan dan menjelaskan yang salah itu bukanlah Nabi Allah Yusuf, tetapi yang salah itu adalah Zulaikha. Yang berbuat serong itu adalah Zulaikha ketika itu, dari terkagum-kagumnya kepada Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Anak bayi ngomong tapi cuma menjadi saksi. Ada juga yang menjadi saksi Juraij, Syahidu Juraij, seseorang minas salihin dari Bani Israel. Ketika Juraij dituduh berbuat serong dengan seseorang wanita pelacur. Ini juga diriwayatkan karena sebab apa? Suatu waktu Juraij itu lagi sholat, bukan sholat wajib, lagi sholat sunnah, sebagaimana dijelaskan oleh para guru-guru kita. Lagi sholat sunnah, tiba-tiba ibunya memanggil Juraij. Juraij lagi sholat, bingung. Apakah saya sahuti ibu dulu atau saya terusin sholat? Dalam hatinya gitu ngomong. Diam, dia terusin dulu salat. Dipanggil lagi Juraij. Ketika dengar panggilan lagi, masih hatinya tanda tanya lagi. Apakah sahutin ibu dulu apa terusin salat? Sampai 3 kali. Juraij masih gitu, tapi diterusin salatnya. Akhirnya ibunya marah. Ibunya nyatakan doa, ya Allah jangan matikan dia, melainkan dia dicoba dulu dengan seorang wanita pelacur. Didoakan sama ibunya kayak gitu, ibunya salah doa rupanya ya. Ini orang tua sih nggak boleh salah doa. Kalau salah doa kejadian dia sendiri yang termasuknya selantinya. Doakan anak kita dengan doa-doaan yang baik. Jangan gara-gara marah hanya doanya sembarangan, lagi doa sembarangan diijabah sama Allah. Akhirnya kita juga yang dapat bencana. Ini kejadian kepada Juraij, didoakan seperti itu. Subhanallah. Berjalan waktu, beberapa waktu, Juraij orang ahli ibadah, orang soleh dari Bani Israel, lagi ibadah, tiba-tiba didatangi oleh seseorang pelacur, wanita pelacur, merayu Juraij untuk berbuat yang enggak. Juraij dirayu, tetap saja Juraij orang soleh, orang yang dekat kepada Allah, wali min auliyaillah, tidak terpancing dengan rayuan wanita dengan cara macam-macam, tidak terpancing. Mereka udah cinta sama Allah. Tidak ada cinta wanita, cinta itu karena semuanya cinta mereka pun akan ditujukan karena cinta pada Allah. Untuk melanggar perintah Allah, jauh dari perbuatan ini. Dirayu, tetap aja Juraij tidak terpancing. Hingga wanita ini pergi ke satu tempat, dia berbuat zina. Dia berbuat zina, berapa lama kemudian dia hamil, membawa lahir. Anaknya dibawa, lalu dinyatakan kepada Bani Israel bahwasanya ini anak Juraij. Juraij berbuat serong atau berbuat yang tidak benar dengannya. Masya Allah. Tiba-tiba Bani Israel langsung menyerang Juraij, mencaci maki, mengejeknya, menyatakan pura-pura atau sok alim istilah kita, seorang ahli ibadah, seorang yang baik-baik, tapi kamu berbuat yang tidak benar, kamu menyimpang. Dirobohkan tempat ibadatnya Juraij, dihancurkan tempat ibadatnya Juraij. Masya Allah. Hancur tempat ibadahnya. Juraij tidak paham apa yang terjadi. Ada apa sebetulnya? Rupanya dia baru tahu dituduh bahwasanya dia berbuat zina. Maka Juraij menyatakan, siapa yang menuduh? Si fulan. Ada anak, buktinya anak. Mana anaknya? Taruh di sini. Anaknya ditaruh, lalu sama Juraij ditunjuk dengan jari telunjuknya ini di bagian pusar sang bayi yang baru lahir itu. Ditanya, man abu? Siapa bapakmu? Bayi yang baru lahir disuruh ngomong, siapa bapakmu? Tapi dia jawab, fulan bin fulan ar-ra'i fi dakal makan.
ada seseorang ya penggembala kambing di daerah itu, katanya bapaknya. Rupanya dia berbuat enggak benar, melacurkan dirinya sama si penggembala, tapi dia tuduhkan kepada Jurej. Ini semua terjadi karena ya gara-gara doa ibunya tadi. Tapi yang jelas ini satu lagi masalah, sang bayi menjadi saksi untuk Jurej. Kenapa? Jurej orang soleh, dia bisa dengan karamah yang terjadi padanya. Ketika dia tusukkan sang bayi bisa ngomong seperti itu. Banyak ada lagi yang berbicara yang lain-lain. Di antaranya juga ibu dari seseorang anak bayi yang diperintahkan oleh raja yang zalim untuk masuk ke lubang Ukhdud, lubang yang dinyalakan dengan api berkobar, disuruh paksa masuk situ. Tapi ibu ini masih tidak tega dengan anaknya, mempertahankan agamanya, tapi masuk ke lubang api, sedangkan dia menggendong bayi yang masih belum saatnya bicara. Bayi masih kecil sekali. Dia mau masuk, dia takut, ingat sama sang bayi. Tapi apa yang terjadi setelah mundur maju beberapa kali, sang bayi itu ngomong, taqaddami ya ummah wala taqa'asi. Ibu maju, jangan mundur-mundur lagi, masuk aja ke lubang ini. Bayi ngomong, suruh masuk. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi banyak disebutkan bayi-bayi yang berbicara. Namun berbeda dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau ini berbicara, tidak menjadi saksi, tidak berbicara itu, tapi zikrullah. Dia zikir kepada Allah, ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Baru lahir saja sudah zikir. Kita udah lama lahir kadang-kadang sering lupa zikir, betul nggak? Masih suka lupa zikir nggak? Masya Allah. Nabi SAW seperti Sayyidah Aisyah bilang, kana yadhkurullah, kana Rasulullah SAW yadhkurullah fi kulli ahyani. Rasulullah itu ingat zikir terus pada Allah setiap saat, setiap waktu zikir sama Allah SWT. Nggak pernah lupa sama Allah SWT. Kalau kita masih lupa, kadang-kadang lagi sholat aja lupa. Lagi lupa sholat, lupa kalau dia lagi sholat. Rasulullah SAW dinyatakan, tanamu aynaya wa la yanamu qalbi. Mataku yang tidur, hatiku tidak tidur. Rasulullah SAW yang tidur cuma matanya. Kalau kita lagi tidur, apa yang tidur? Matanya tidur, udah pasti. Namanya juga tidur. Hatinya lebih duluan tidur lagi ya, lebih duluan tidurnya kadang ya. Ini kita Masya Allah. Tambah lagi tidur, lagi bangun aja lupa, tambah lagi tidur. Ini gambaran gimana agungnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah hadirin, coba ingat gimana agungnya Nabi kita Muhammad, besarnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini harus kita kenal, harus kita ketahui. Beliau itu beda dari semua manusia yang ada. Agungnya beliau dikenal oleh semua makhluk. Itulah yang beliau nyatakan dalam hadisnya, ma bainas sama'i wal ardi syai'un illa wa ya'lamu anni Rasulullah. Tiada di antara langit dan bumi ini sesuatu melainkan kenal aku adalah Rasulullah. Apapun di antara langit dan bumi semuanya tahu Nabi Muhammad itu Rasulullah. Sampai hewan-hewan kenal, bebatuan kenal, macam-macam kenal. Rasulullah SAW lagi jalan, dipanggil, diucapkan salam, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabi Allah. Yang ucapin salam apa? Batu ngucapin salam. Sampai dulu dikenal di kota Mekah ada Zuqaqul Hajar, ada apa namanya, ada gang batu. Kenapa dinyatakan gang batu? Itu daerah situlah batu yang pernah ngucapin salam sama Nabi Muhammad SAW. Digelar sampai gangnya Zuqaqul Hajar, itu di kota Mekah. Karena Rasulullah SAW lagi jalan, tiba-tiba ada batu yang ucapkan salam. Diriwayatkan juga beliau pernah jalan bersama Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Tiba-tiba ada suara yang Sayyidina Ali mencari-cari. Akhirnya Rasulullah SAW jelaskan, itu batu yang ucapin salam. Rasulullah SAW dikenal oleh pepohonan. Banyak sekali tentang pepohonan yang dipanggil oleh Rasulullah SAW. Langsung datang pohon tersebut. Sebagaimana juga disebutkan dalam kitab Syiar Imam Ahmad Zaini Dahlan, dan juga dalam kitab Syifa' lil Qadhi Iyad, itu Rasulullah SAW pernah berjalan sama Abdullah bin Mas'ud atau Anas bin Malik. Dalam satu perjalanan Rasulullah SAW berada di satu daerah di padang pasir, cuma ada pepohonan-pohonan yang kecil-kecil, banyak di situ ada pohon-pohonan. Suatu saat Rasulullah SAW ingin hajat, buang hajat, terpanggil untuk buang hajat, tapi di situ tempat terbuka, ada pohon-pohon di sana sini yang berjarak jauh. Rasulullah SAW ingin buang hajat. Rasulullah SAW sangat pemalu, gak sembarangan buka auratnya, enggak. Walaupun tempat tertutup saja masih tetap menutup-nutupi diri, apalagi tempat terbuka yang sembarangan, jauh dari semua itu. Orang-orang salihin aja yang mencontoh mereka seperti itu.
Tambah lagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat itu beliau ingin hajat, buang hajat. Apa yang beliau lakukan? Beliau perintahkan salah satu sahabat ambilkan air, persiapkan air untuk beliau hajat. Lalu pohon-pohon yang ada di sana sini itu dipanggil. Pohon itu dipanggil. Ayo, datang. Dari kanan, kiri, depan, belakang, pohon itu mengelilingi Nabi Muhammad SAW. Itu keperluan Rasul. Nurut semua. Pohon dari sana sini datang, kumpul. Dipanggil oleh siapa? Ya, kayak kalau kita dipanggil, mau kemana? Itu Nabi Muhammad lagi manggil. Pada datang semua. Ya, coba kita yang dipanggil ya. Masya Allah. Allahumma salli wa sallim. Pohon tahu langsung datang sama Nabi SAW. Lalu mereka mengelilingi Nabi seperti yang Nabi inginkan. Sahabat tadi lihat, udah disiapkan air. Rasulullah SAW buang hajatnya, Rasulullah perlu air, dikasihkan air itu kepada Rasulullah. Setelah selesai, Rasulullah suruh balik lagi ke tempatnya masing-masing pohon itu. Ini agungnya Nabi kita Muhammad SAW. Hewan-hewan kenal sama beliau, berbagai macam hewan kenal sama Nabi Muhammad SAW. Itulah banyak cerita. Di antaranya dinyatakan tentang seekor onta. Onta ngamuk di kota Madinah, dimiliki oleh seseorang Ansor. Si pemilik melihat onta yang lagi ngamuk dikurung di kebunnya. Di saat itu dia bingung gimana mengatasi onta yang sedang ngamuk. Onta ini kalau sudah ngamuk luar biasa, syadidul intiqam, katanya, sangat pendendam. Nggak bakal dia berhenti dari marahnya. Antara dua, kalau dia nggak dapati yang dia bermasalah dengannya, atau dia mati karena sakit hati. Ini sifatnya onta, katanya gitu. Subhanallah, onta ini ngamuk, si pemilik ya paham sekali wataknya onta. Jadi dia bingung. Dia pikir siapa yang bisa membantu dia. Ingat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, dia datang sama Rasul sallallahu alaihi wasallam, minta bantuan sama Rasulullah. Kenapa? Karena ontanya ngamuk. Pantas nggak kira-kira minta bantuan karena onta ngamuk? Coba kalau ada orang punya sapi, sapinya ngamuk, cari siapa alim ulama besar, tolong bantuin onta, sapi saya, nggak pantas. Ya, atas sama pejabat. Seandainya sapinya ngamuk, panggil aja Kapolda minta bantuin ini. Ya bukan orangnya. Ya, ini nggak mungkin. Ini Rasulullah SAW dipanggil. Tapi kenapa? Apakah Rasulullah menolak? Ya, Rasulullah waktu didatangin, Rasulullah datang. Kenapa? Minta bantuan ontanya. Rasulullah di mana? Pergi Rasulullah, ikut. Beliau ikuti. Dia datangi tempat tersebut. Sampai di tengah jalan udah mendekat ke kebun itu, diriwayatkan bahwasanya si pemilik onta jadi bingung juga. Kenapa dia bawa Rasul? Kalau seandainya ontanya ngapa-ngapa nanti kena sama Rasul. Ini dia juga yang jadi masalah. Kepikiran dah macam-macam di pikirannya. Dia ada rasa takut juga. Kalau Rasulullah diseruduk gimana nanti? Ya, apa jadi kejadiannya nanti bagaimana? Dia sangat cinta sama Rasul. Gimana juga pandangan sahabat pada dirinya kalau terjadi semua ini? Dia bingung. Sudah di depan kebun, pintu kebunnya Rasulullah tanya, di mana onta ini? Dalam, ayo buka. Dia masih ragu, ya Rasulullah, ontanya lagi ngamuk. Udah tahu kan, ontanya memang lagi ngamuk. Tapi Rasulullah bilang buka. Akhirnya dia buka juga dengan perasaan yang sangat takut. Dia buka pintu. Rasulullah SAW masuk ke dalam kebun tersebut, didampingi oleh orang Ansor ini. Tiba-tiba melihat dari kejauhan memang onta yang lagi mengamuk, merontak ke sana kemari dari jauh. Tiba-tiba onta itu berbalik menghadap. Ketika melihat Nabi Muhammad SAW, tiba-tiba onta itu langsung lembut, langsung datang dengan akhlak, dengan adab, menghampiri Nabi Muhammad SAW. Langsung dengan pelan datang kepada Nabi SAW. Bahkan diriwayatkan sempat sujud onta itu. Sudah sujud sama Rasulullah SAW, dipegang telinganya, ditanya ada apa, ya, dengan bahasanya. Rasulullah jangan ngomong dengan bahasanya, ditanya ada apa. Orang Ansor nggak mengerti apa yang dibicarakan Rasulullah SAW, apa yang terjadi dialog antara Rasul dengan onta ini. Akhirnya setelah Rasulullah selesai bercakap dengan onta ini, lalu Rasulullah jelaskan pada orang Ansor ini tadi, tahukah kamu, onta ini menyatakan kepadaku, memang dia dari kecil ada pada kamu sampai dia tumbuh. Setelah dia tumbuh besar, kamu manfaatkan dia untuk kerja. Dia lakukan berbagai macam pekerjaan keras, dia selesaikan, dia lakukan. Dia kerja keras. Tapi kalau urusan makan kamu suka lalai. Jadi ontanya disuruh kerja terus, cuma suka lalai ngasih makannya. Subhanallah, onta aja nggak terima ya. Kalau ada yang kerja disuruh kerja banyak-banyak, ngasihnya makannya lalai, yang nggak dipedulikan. Onta aja nggak marah, tambah lagi orang ya. Ini akhirnya setelah aku tua, aku sudah tidak banyak bisa bekerja. Tiba-tiba si pemilikku mau nyembelih aku ya Rasulullah. Aku nggak terima, katanya. Ya nggak terima, sudah tua mau disembelih.
Masya Allah. Karena itu aku merontak, aku marah. Akhirnya Rasulullah jelaskan kepada orang Ansor ini. Orang Ansor itu menyatakan, benar ya Rasulullah. Dia aku pakai kerja keras. Kalau sekarang dia sudah tidak bisa banyak kerja lagi. Memang aku dulu suka lalai ngasih makannya. Sekarang dia udah nggak banyak kerja lagi. Kenapa? Udah tua, sudah tidak banyak lagi tenaganya. Karena itu aku mau sembelih dia. Tiba-tiba dia marah ya Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW ya ditawarkan, apa yang kita ingin lakukan? Ya orang Ansor ini ngasih ini unta untukmu ya Rasulullah. Terserah engkau ya Rasulullah. Ambillah unta ini untukmu. Masya Allah. Coba kalau kita ngurusin sapi lagi ngamuk, tiba-tiba dikasih sapi gimana Pak? Senang apa enggak? Senang apa enggak? Kenapa senang? Karena mikirin ya harganya berapa ya. Duit aja yang dipikirin sama kita ya. Ya dijual pasti pikirannya. Gak mungkin ngabisin dimakan sendiri, gak mungkin juga ya. Atau langsung dapat sapi satu, mau bikin acara makan-makan maulid ya. Enggak, biasanya enggak kepikir situ dulu ya. Pikirin harganya berapa ya ini ya gitu. Ini sama enggak kita sama Rasulullah SAW? Rasulullah waktu dapat itu langsung seketika beliau nyatakan, idzan di fuqara'il Madinah. Kalau gitu ini untuk orang fakir miskin di kota Madinah. Allahumma salli wa sallim. Ini Rasulullah SAW yang sangat cinta kepada umatnya, sangat perhatian kepada umatnya. Tinggal kita sebagai umatnya, apakah kita juga benar-benar perhatian sama Nabi kita Muhammad SAW? Apakah kita juga benar-benar ya ingin tahu, lebih kenal lagi, untuk dengan cinta kita ingin menghidupkan ajaran-ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Maulid ini adalah satu sarana untuk mengajak kita agar lebih kenal. Semoga dengan kenal ini kita dapat cinta sungguh-sungguh sama Nabi Muhammad SAW. Kalau udah cinta, nanti apapun yang diajak Rasul, yang dibawa oleh Rasul, yang diperintahkan Rasul, yang dilarang oleh Rasul, kita siap untuk melakukannya atau meninggalkan yang dilarangnya. Ini adalah satu usaha para ulama kita, para salafus saleh, mengumpulkan kita dalam majlis-majlis maulid yang efeknya, tujuannya untuk membawa kita biar kita dekat kepada Nabi kita Muhammad SAW, untuk keberuntungan dan keselamatan kita. Masih banyak nanti akan membawakan nasihat-nasihatnya, mawaidnya, para habaib yang akan kita dengarkan bersama. Semoga Allah SWT memberkahi kita sekalian, menjaga umur kita dalam taat dan takwa, terutama sahibul bait Bapak Haji Agus beserta keluarga. Semoga Allah SWT sampaikan segala niat baiknya, Allah SWT mudahkan segala urusannya, Allah panjangkan umurnya, Allah SWT selalu berikan keberkahan untuknya, keluarga kita semua yang hadir pun mendapat semua harapan kita, angan-angan kita yang baik-baik, insyaAllah Allah sampaikan dengan mudah. Allah jagakan negeri ini dari kejahatan-kejahatan orang yang jahat, orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Allah SWT berikan keberuntungan bagi umat Islam, orang-orang mukminin dan muslimin. Semoga Allah SWT kuatkan kita menjadi negeri ini negeri baldah thayyibah mubarakah dengan orang-orang yang mukminin mukminat yang selalu menghidupkan ajaran Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Alhamdulillah hadirin hadirat rahimakumullah. Demikian tadi kita telah mendengarkan tausiah dan mau'izah dari guru kita semuanya, Abuya As-Sayyid Al-Habib Nagib bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Semoga menjadi pondasi untuk keimanan kita dan menambah kecintaan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada hadratul habaib kami persilakan untuk masuk dulu ke rumah. Dan hadirin sekalian, insyaallah